Sering terbangun di tengah malam karena kram kaki yang menyakitkan, atau merasa otot kaku hingga sulit untuk bergerak. Kabar baiknya, pilihan makanan yang tepat dapat membantu merilekskan otot, melancarkan sirkulasi, dan mencegah kram sebelum terjadi. Dalam video kali ini, kami akan mengungkap 3 superfood terbaik yang dapat membantu para lansia tetap bebas dari kram, menjaga kekuatan otot, dan mempertahankan mobilitas tubuh secara optimal. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir karena tips nutrisi ini bisa benar-benar mengubah hidup Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dari mana Anda bergabung hari ini. Tulis komentar Anda di bawah, dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan terbaik lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang telur. Di antara berbagai makanan bergizi yang mendukung kesehatan otot, telur menonjol sebagai salah satu sumber vitamin dan mineral penting. Tapi, bagaimana sebenarnya telur dapat membantu mengatasi kram kaki, khususnya pada orang dewasa yang lebih tua? Mari kita telusuri bersama. Kelelahan otot adalah salah satu penyebab utama kram, dan disinilah protein memainkan peran penting. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengalami kehilangan massa otot atau sarkopenia, yang membuat mereka lebih rentan terhadap kram dan kelemahan otot. Telur merupakan sumber protein lengkap, yang berarti mengandung ke-9 asam amino esensial. Satu butir telur besar menyediakan sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi yang membantu memperbaiki jaringan otot, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan efisiensi kontraksi otot. Dengan kata lain, mengonsumsi telur secara teratur dapat membantu mengurangi frekuensi kram dan menjaga kekuatan otot. Telur juga mengandung vitamin D, nutrisi penting yang mendukung penyerapan kalsium dan fungsi otot yang optimal. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot, kram, bahkan nyeri kronis. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua dengan kadar vitamin D rendah cenderung mengalami kram kaki lebih sering dan lebih parah. Meskipun sinar matahari tetap menjadi sumber utama vitamin D, banyak lansia menghabiskan lebih sedikit waktu di luar ruangan. Dalam kasus seperti ini, kuning telur yang mengandung vitamin D dapat membantu memenuhi kebutuhan harian tubuh dan mendukung kesehatan tulang serta otot. Namun, satu telur hanya mengandung sekitar 40 IU vitamin D, sementara kebutuhan harian lansia adalah antara 800 hingga 1000 IU. Karena itu, telur sebaiknya dikonsumsi bersama makanan lain yang juga mengandung vitamin D, seperti susu atau yogurt yang difortifikasi serta ikan berlemak seperti salmon dan sarden. Bila perlu, suplemen vitamin D dapat digunakan untuk memastikan kadar vitamin tetap optimal. Dengan begitu, risiko kram pun bisa berkurang secara signifikan. Selain itu, telur merupakan sumber vitamin B12 yang sangat baik. Vitamin ini penting untuk menjaga fungsi sistem saraf. Ketika kadar B12 rendah, sinyal saraf dapat terganggu dan menyebabkan kejang otot, kesemutan, serta kram. Telur juga mengandung kolin, yang bersama dengan B12 berperan dalam melindungi lapisan mielin pada saraf dan memastikan komunikasi yang lancar antara saraf dan otot. Ini penting untuk mencegah kram akibat gangguan saraf, yang sering dialami penderita diabetes maupun lansia secara umum. Lansia lebih rentan terhadap kekurangan vitamin B12 karena produksi asam lambung yang menurun. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti metformin atau obat reflux, serta pembatasan konsumsi makanan hewani. Kekurangan B12 bisa menyebabkan kram yang sering muncul, sensasi terbakar, mati rasa, kelemahan, dan bahkan anemia yang mengurangi suplai oksigen ke otot. Telur adalah pilihan yang ideal karena mudah dicerna, rendah lemak, dan cocok untuk mereka yang menghindari daging namun masih mengonsumsi produk hewani. Telur juga menjadi salah satu sumber B12 yang ramah untuk vegetarian yang tetap mengonsumsi susu dan telur. Mengenai jumlah yang aman, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi telur secara moderat, sekitar 6 hingga 7 butir per minggu, aman bagi sebagian besar lansia yang sehat dan tidak secara signifikan memengaruhi kadar kolesterol. Bagi mereka yang memiliki masalah jantung atau kadar kolesterol tinggi, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Namun, mengganti daging olahan dengan telur bisa menjadi pilihan yang lebih sehat untuk jantung. Telur juga dapat membantu mengurangi kram kaki di malam hari, yang sering disebabkan oleh pemulihan otot yang buruk, ketidakseimbangan elektrolit, atau gangguan saraf. Karena telur mengandung protein, B12, vitamin D, dan kalsium. Mengonsumsinya saat sarapan atau makan malam bisa membantu menyeimbangkan nutrisi penting dan mendukung proses pemulihan otot sepanjang malam.
Tentu, beberapa lansia mungkin perlu menyesuaikan konsumsi telur tergantung pada kondisi kesehatannya. Mereka yang memiliki gangguan ginjal mungkin perlu membatasi asupan protein, sedangkan lansia dengan kolesterol tinggi bisa memilih hanya mengonsumsi putih telur. Penderita diabetes sebaiknya mengombinasikan telur dengan makanan tinggi serat seperti sayuran dan biji-bijian utuh untuk membantu menjaga kadar gula darah. Secara keseluruhan, telur adalah salah satu pilihan makanan terbaik bagi lansia untuk menjaga kesehatan otot, sistem saraf, dan keseimbangan nutrisi tubuh. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, telur sebaiknya dikonsumsi secara rutin, dikombinasikan dengan makanan padat nutrisi lainnya seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan produk susu, serta didukung dengan hidrasi yang cukup dan asupan elektrolit yang seimbang. Bagi lansia yang ingin mengurangi kram otot secara alami, telur bisa menjadi tambahan sederhana, namun sangat efektif dalam pola makan sehari-hari. Jadi, saat Anda menyiapkan sarapan esok hari, pertimbangkan untuk menambahkan telur ke dalam menu. Ini adalah langkah kecil yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan otot dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Sekarang mari kita bahas buah yang sederhana namun luar biasa dalam mendukung kesehatan otot. Pisang. Kalium adalah mineral esensial yang berperan penting dalam kontraksi otot, pengiriman sinyal saraf, dan keseimbangan cairan tubuh. Ketika kadar kalium dalam tubuh terlalu rendah, kondisi yang dikenal sebagai hipokalemia, otot menjadi lebih rentan mengalami kejang dan kram. Pisang dikenal luas sebagai salah satu sumber kalium alami terbaik. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg kalium, mencakup sekitar 12% dari kebutuhan harian yang direkomendasikan. Dengan menjaga kadar kalium yang stabil, pisang membantu mengatur kontraksi otot secara efisien, memastikan sinyal saraf berjalan lancar, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh untuk mengurangi risiko kram yang disebabkan oleh dehidrasi. Bagi lansia, mengonsumsi 1 hingga 2 pisang setiap hari dapat memberikan manfaat besar dalam mencegah kram otot. Saat kadar kalium terlalu rendah, sinyal listrik antara saraf dan otot terganggu. Otot menjadi lebih mudah terangsang dan lebih rentan terhadap kontraksi yang tidak disengaja. Ketidakseimbangan ini juga mengganggu pengaturan cairan dalam sel otot, yang berujung pada kekakuan dan rasa nyeri. Lansia berisiko lebih tinggi mengalami kekurangan kalium akibat menurunnya nafsu makan, asupan makanan yang tidak seimbang, atau penggunaan obat-obatan seperti diuretik. Keringat berlebihan dan dehidrasi juga dapat memperparah kondisi ini. Dengan memasukkan pisang ke dalam pola makan harian, lansia bisa secara alami mengisi kembali kadar kalium dan menjaga fungsi otot tetap optimal. Selain kalium, pisang juga mengandung magnesium, mineral penting lain yang mendukung relaksasi otot dan fungsi saraf. Magnesium membantu mengurangi rangsangan otot yang berlebihan, mencegah kram yang datang tiba-tiba, dan berperan dalam produksi ATP, yakni sumber energi utama untuk kontraksi otot. Mineral ini juga membantu mengatur keseimbangan kalsium dan kalium dalam tubuh, yang sangat penting bagi koordinasi otot yang tepat. Setiap pisang mengandung sekitar 32 mg magnesium, jumlah yang berkontribusi signifikan dalam mencegah ketegangan otot dan mempercepat pemulihan. Karena banyak lansia tidak mendapatkan cukup magnesium dari makanan, makan pisang bersama dengan makanan kaya magnesium seperti kacang-kacangan dan sayuran hijau bisa menjadi strategi efektif untuk mengurangi risiko kram. Kram kaki nokturnal, kram yang terjadi saat malam hari, seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan elektrolit, sirkulasi yang kurang lancar, dan dehidrasi. Pisang yang mengandung kombinasi kalium, magnesium, dan karbohidrat alami dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan ini. Mengonsumsi pisang 1 hingga 2 jam sebelum tidur dapat membantu merilekskan otot, menyeimbangkan elektrolit, serta mencegah kejang otot saat malam hari. Ini juga dapat mendukung kualitas tidur yang lebih baik dengan mengurangi ketegangan otot menjelang waktu istirahat. Pisang juga mengandung vitamin B6 yang memainkan peran penting dalam menjaga fungsi sistem saraf. Nutrisi ini membantu mengatur produksi neurotransmitter yang mengontrol gerakan otot, mengurangi peradangan sehingga mempercepat pemulihan otot, dan meningkatkan produksi sel darah merah yang membantu mengantarkan oksigen ke otot. Setiap pisang mengandung sekitar 0,4 mg vitamin B6, hampir 30% dari kebutuhan harian untuk lansia. Studi menunjukkan bahwa kekurangan vitamin B6 dapat meningkatkan risiko kram otot karena gangguan sinyal saraf, peradangan yang lebih tinggi, serta penurunan produksi energi dalam otot.
Sebuah penelitian tahun 2018 bahkan menemukan bahwa lansia dengan asupan vitamin B6 yang rendah cenderung lebih sering mengalami kram kaki di malam hari. Dengan mengonsumsi pisang secara teratur, lansia dapat menjaga kadar vitamin B6 tetap optimal dan mendukung pemulihan serta fungsi otot yang sehat. Pisang juga menyediakan gula alami dan air yang mendorong hidrasi dan membantu menyeimbangkan kadar natrium. Elektrolit penting lainnya yang dibutuhkan untuk kontraksi dan relaksasi otot. Bagi lansia, menjaga hidrasi dan mengonsumsi makanan yang kaya elektrolit seperti pisang adalah cara penting untuk memastikan fungsi otot tetap berjalan lancar. Namun, meskipun pisang berkontribusi terhadap hidrasi, tetap penting untuk mengimbanginya dengan asupan cairan yang cukup. Jika kram otot disebabkan oleh dehidrasi, minum air dalam jumlah yang memadai sama pentingnya dengan makan pisang. Untuk hasil terbaik, dianjurkan minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air setiap hari. Makan pisang bersama air putih atau air kelapa yang juga mengandung elektrolit dapat memperkuat efek perlindungannya terhadap kram otot. Lalu, berapa banyak pisang yang ideal dikonsumsi lansia per hari untuk mencegah kram kaki? Umumnya, 1 pisang per hari sudah cukup untuk membantu menjaga kadar kalium dan magnesium dalam batas optimal. Namun, bagi mereka yang sering mengalami kram, 2 pisang per hari mungkin memberikan manfaat tambahan. Perlu diperhatikan bahwa pisang mengandung gula alami, sehingga lansia dengan diabetes disarankan untuk mengonsumsinya dalam jumlah sedang dan memadukannya dengan makanan tinggi serat seperti kacang-kacangan atau biji-bijian utuh untuk menghindari lonjakan gula darah. Bagi lansia yang ingin mengurangi frekuensi kram otot secara alami, pola makan yang mencakup 1 pisang setiap hari disertai dengan asupan cairan yang cukup dan makanan seimbang dapat memberikan perubahan nyata terhadap kesehatan otot dan kualitas hidup mereka. Setelah membahas pisang sebagai sumber elektrolit penting, mari kita beralih ke kelompok makanan lain yang tak kalah bermanfaat, kacang-kacangan dan biji-bijian. Selain kaya akan magnesium dan kalium seperti pisang dan sayuran hijau, kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung protein serta lemak sehat yang mendukung relaksasi otot, sirkulasi darah, dan keseimbangan elektrolit. Kombinasi nutrisi ini menjadikannya tambahan yang sangat baik dalam pola makan untuk mencegah kram otot, terutama pada lansia. Salah satu masalah umum pada lansia adalah kekurangan magnesium, yang dapat menyebabkan kram otot yang sering dan menyakitkan. Kacang-kacangan dan biji-bijian merupakan sumber magnesium alami yang sangat baik. Dalam setiap 28 gram porsi, biji labu mengandung sekitar 168 mg magnesium. Sekitar 40% dari kebutuhan harian, almond mengandung 77 mg atau 20%, dan kacang mete sekitar 74 mg atau 19%. Mengonsumsi segenggam kecil kacang-kacangan setiap hari dapat membantu mengembalikan kadar magnesium dan menjaga otot tetap rileks serta sehat. Meski pisang lebih dikenal sebagai sumber kalium, banyak jenis kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung mineral ini. Pistachio, misalnya, menyediakan sekitar 290 mg kalium per 28 gram, almond 200 mg, dan kacang mete 160 mg. Karena elektrolit seperti kalium dan magnesium bisa hilang melalui keringat, terutama setelah aktivitas fisik, penting untuk mengisi kembali kadar keduanya demi mencegah kejang dan mendukung pemulihan otot. Mengapa kacang-kacangan dan biji-bijian efektif dalam membantu mengembalikan elektrolit? Selain tinggi magnesium dan kalium yang penting untuk pemulihan otot, makanan ini juga mengandung lemak sehat yang membantu mengurangi peradangan serta protein yang berperan dalam proses perbaikan jaringan otot. Bagi lansia yang mengalami kram setelah aktivitas fisik, mengonsumsi segenggam kacang atau menambahkan biji-bijian ke dalam makanan harian bisa membantu memulihkan keseimbangan mineral yang hilang dan menjaga otot tetap lentur. Lemak sehat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian juga memainkan peran penting dalam menjaga aliran darah tetap lancar. Sirkulasi yang baik memastikan bahwa otot mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup. Asam lemak omega 3 yang terkandung dalam kenari dan biji rami membantu mengurangi peradangan otot. Sementara lemak tak jenuh tunggal dalam almond dan kacang mete mendukung kesehatan pembuluh darah. Sirkulasi yang buruk, terutama pada malam hari, sering dikaitkan dengan kram kaki yang menyakitkan. Konsumsi rutin kacang-kacangan dapat membantu memperbaiki aliran darah dan mengurangi frekuensi kram. Peradangan kronis juga dapat memperburuk kram dan kelelahan otot. Dalam jangka panjang, peradangan merusak jaringan otot dan membuat tubuh lebih rentan terhadap rasa nyeri.
Kacang-kacangan dan biji-bijian kaya akan antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang mampu mengurangi stres oksidatif pada otot, mempercepat pemulihan, serta membantu mencegah kram yang sering terjadi. Bagi lansia yang mengalami nyeri otot berkepanjangan atau menderita radang sendi, menambahkan kenari, biji rami atau almond ke dalam pola makan dapat memberikan efek perlindungan alami terhadap peradangan otot. Walaupun semua jenis kacang dan biji mengandung nutrisi penting, beberapa di antaranya menawarkan manfaat khusus untuk kesehatan otot. Biji labu, misalnya, merupakan sumber magnesium tertinggi. Almond memberikan perpaduan magnesium dan kalium yang baik. Pistachio adalah salah satu sumber kalium tertinggi di antara kacang-kacangan. Kacang mete mengandung magnesium serta lemak sehat yang mendukung sirkulasi, dan kenari kaya akan omega-3 yang mengurangi peradangan. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, dianjurkan bagi lansia untuk mengonsumsi berbagai jenis kacang-kacangan dan biji-bijian secara bergantian. Lalu, berapa banyak sebaiknya dikonsumsi setiap hari? Meskipun sangat bergizi, kacang-kacangan dan biji-bijian cukup padat kalori, sehingga kontrol porsi tetap penting. Asupan yang direkomendasikan adalah sekitar 28 gram per hari, setara dengan 1 genggam kecil, atau kira-kira 20 butir almond atau 2 sendok makan biji-bijian. Biji seperti chia, biji rami, atau biji labu juga bisa ditaburkan di atas makanan untuk tambahan nutrisi. Waktu terbaik untuk mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian antara lain bersama makan utama untuk mendukung penyerapan nutrisi, sebelum tidur untuk membantu relaksasi otot di malam hari, atau setelah berolahraga guna mengganti elektrolit yang hilang. Meskipun manfaatnya besar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena padat kalori, mengonsumsi terlalu banyak kacang-kacangan dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Pilihlah kacang-kacangan dalam bentuk mentah, tanpa garam, atau dipanggang kering untuk menghindari asupan natrium berlebih yang dapat menyebabkan dehidrasi. Bagi lansia dengan sistem pencernaan sensitif, konsumsi tinggi serat dari kacang-kacangan bisa menyebabkan ketidaknyamanan seperti kembung. Dan tentu saja, bagi mereka yang memiliki alergi kacang, perlu mencari sumber magnesium dan kalium alternatif. Sebagai kesimpulan, menambahkan kacang-kacangan dan biji-bijian ke dalam menu harian adalah cara yang lezat dan mudah untuk mendukung kesehatan otot. Dengan mengonsumsinya dalam jumlah sedang dan memperhatikan kualitasnya, lansia dapat mengurangi frekuensi kram otot secara alami, serta menjaga fungsi otot tetap optimal sepanjang hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dan membantu kami terus menghadirkan konten-konten informatif lainnya. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Kami ingin mendengar pendapat, pertanyaan, atau topik apa yang ingin Anda bahas di video selanjutnya. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips dan wawasan kesehatan terbaru dari kami. Tetap terinformasi, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.